Salam Philadelphia, kasih persaudaraan, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di GSPDI, House of Philadelphia, Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Selamat kita bertemu di dalam ibadah di rumah-rumah saudara pada minggu pertama bulan April ini. Saudaraku, tema gereja kita di bulan April diambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 yang berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi kita bisa katakan tema bulan April ini adalah, hei jiwaku, sudah boleh ikut di rumah, hei jiwaku, pujilah Tuhan dengan iman dan kasih kita berbuat baik. Sekali lagi, hei jiwaku, pujilah Tuhan dengan iman dan kasih kita berbuat baik. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, pada awal bulan April ini, di tengah-tengah keadaan di mana kita sedang menghadapi satu wabah pandemi yang menggoncangkan seluruh dunia, kurang lebih sekarang hampir 200 negara terkena yang namanya COVID-19, virus corona ini, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Saya perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pengarang-pengarang lagu rohani yang lagunya seringkali kita nyanyikan dalam pujian dan penyembahan kita, dalam doa, dalam ibadah-ibadah di gereja, dalam persekutuan-persekutuan doa dan lain sebagainya menggunakan kata badai. Tahukah saudara bahwa badai itu gak main-main? Dia bukan hujan yang hanya hujan lebat biasa. Dia bukan juga hanya banjir biasa. Kalau badai datang atau badai mengamuk, itu sesuatu yang menghancurkan. Suatu yang mengerikan. Saya tidak tahu kenapa para pengarang lagu rohani itu menggunakan badai. Seakan-akan mempersiapkan keadaan sekarang yang betul-betul kita sedang mengalami yang namanya badai COVID-19. Coba kita nyanyikan beberapa lagu yang menggunakan kata badai. Yang pertama, lagu Penyertaan-Mu Sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Pengarang lagu ini mengatakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna, rancangannya penuh damai. Dan dia berkata, inilah arti kehadiran Tuhan di tengah badai. Ada yang mengarang bahwa firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Bahkan dia katakan, aku akan berdiri dengan sayap. Dia akan terbang di tengah badai hidup. Dia tidak akan menyerah. Nyanyikan di rumah-rumah saudara. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan lagi, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tidak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab Tuhan beserta kita, kita tidak akan goyah. Dikatakan lagi lagu lain, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya tidak mengerti, tetapi pengarang lagu ini sangat berani. Dia katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Sekarang aja kita berkumpul di rumah-rumah kita. Kita nggak berani berdiri di tengah-tengah zona merahnya COVID-19. Tapi inti daripada lagu yang disampaikan oleh si pengarang ini yang seringkali kita menjadikan sebagai lagu pujian, bahwa di tengah badai sampai kapanpun Tuhan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu seorang pengarang lagu dia katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Badai apapun juga menerpa hidup ini, aku mau tetap cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Satu lagu yang seringkali juga dipakai untuk penutup dalam ibadah-ibadah. Satu doa, lingkupi aku dengan sayap-Mu, naungi aku dengan kuasa-Mu.
naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Puji Tuhan, dan banyak lagi pengarang-pengarang lagu yang menggunakan kata badai. Saudaraku, saat ini kita sedang menghadapi badai yang nyata yang menyerang banyak negara dan termasuk negara kita, yaitu badai penyakit yang mungkin saja akan diikuti dengan badai resesi ekonomi, badai kelaparan, badai-badai yang lain yang kita tidak tahu. Pertanyaannya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan inginkan kita bersikap pada saat ini? Saudaraku, dalam Injil ada beberapa kali cerita tentang badai, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Dan dari cerita itu sesungguhnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Saya ingin membacakan satu cerita tentang badai yang ditulis oleh 4 Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis cerita yang sama. Kita percaya ini menjadi sesuatu yang istimewa dan harus menjadi perhatian kita. Saudaraku, di dalam Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat yang ke-22, sampai ayat yang ke-33, saya akan bacakan bagi saudara. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Saudaraku, dari cerita ini kita mengambil beberapa pelajaran yang Tuhan mau kita lakukan pada saat badai datang dalam kehidupan kita. Perahu bisa bicara negara kita, perahu bisa bicara rumah-rumah tangga saudara, gereja kita, apapun satu wadah di mana kita semua mengalami hal yang sama. Saudaraku, badai, yang pertama, badai telah menyebabkan terjadinya kepanikan. Ketakutan, khawatir, kecemasan kepada semua orang.
Bahkan orang yang ahli laut pun, para nelayan seperti murid-muridnya, semuanya pun mengalami kepanikan. Mereka, Alkitab katakan, mereka sangat ketakutan. Saudaraku, badai COVID-19 pun telah menimbulkan kepanikan yang sangat. Sebab badai tidak memilih hanya golongan tertentu saja. Tidak hanya memilih ras tertentu saja. Orang kaya, orang pintar, orang sederhana, kedudukannya apapun dia, suku, ras, bangsanya apapun semua mengalami kepanikan yang sama di seluruh dunia. Saudaraku, kegoncangan yang disebabkan oleh badai itu juga menyebabkan kepanikan secara rohani, secara mental, secara spiritualnya mereka. Iman dan percaya murid-murid Tuhan Yesus. Padahal mereka baru mendengar khotbah yang panjang dari Tuhan Yesus. Mereka juga baru mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan. Mereka juga baru melihat musisat. Ya, 5 roti, 2 ikan, memberi makan ribuan orang dan lain sebagainya. Tetapi dalam sekejap, hanya beberapa jam pada waktu badai datang, iman mereka, kerohanian mereka pun mengalami kepanikan. Sehingga di masa yang sekarang kita sebut masa kegentingan itu, mereka tidak lagi bisa menangkap kehadiran Tuhan. Mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan mereka sebut Tuhan itu hantu. Ya, sesuatu yang menakutkan. Seakan-akan hal-hal rohani kalau disampaikan di tengah badai bukan menjadi kekuatan, tetapi seringkali menjadi hal-hal yang menakutkan. Sebaliknya, saudaraku, kita bersyukur. Hal yang kedua, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dia juga hadir di tengah badai. Yang percaya katakan, haleluya, puji Tuhan. Dia melawati murid-muridnya di tengah ketakutan mereka. Tuhan Yesus hidup, dia ada. Hanya mata iman murid-muridnya yang seringkali dikaburkan oleh badai dan keadaan. Kalau kita minta supaya Tuhan menculikkan mata iman kita, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rumah-rumah tangga saudara. Tuhan hadir di bangsa kita. Dia hadir, dia peduli, dia mengerti segala persoalan kita. Hal yang lain, hal yang ketiga, firman Tuhan menceritakan apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah keadaan seperti sekarang di tengah badai. Tuhan tidak melihat masalah yang terbesar adalah badai yang sedang mengamuk. Saudara perhatikan cerita yang tadi. Sesungguhnya masalah bagi murid-muridnya yang terbesar adalah badai yang mengamuk. Ya, mereka hampir tenggelam, perahu mereka sudah terombang-ambing sekian lama dan keadaan sudah panik. Tuhan tidak datang mendekat kepada murid-muridnya yang sudah putus asa itu dan langsung menghentikan badai dan badai menjadi tenang kembali. Ternyata tidak, saudaraku. Yang Tuhan katakan, kalau saudara perhatikan, Tuhan katakan, firman-Nya katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, bukankah Tuhan bisa datang dan langsung menghentikan badai? Dan begitu badai berhenti, segala ketakutan mereka pun hilang, segala kegelisahan pun hilang, segala kecemasan, kekhawatiranmu hilang. Tapi Tuhan tidak menghentikan badai. Dia katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, saat ini juga sama. Tuhan menghendaki kita semua dapat menguasai diri kita dan tenang.
Percaya ada Tuhan Yesus yang hidup dan jangan takut. Firman Tuhan menyebut jangan takut, jangan takut, jangan takut sebanyak 365 kali. Seakan-akan setiap hari Tuhan ingatkan supaya kita jangan takut menghadapi kehidupan ini. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dan 16, firman Tuhan katakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatanmu. Tetapi pada waktu itu bangsa itu berkata, aku tidak mau. Dia berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mereka masih mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan. Karena seakan-akan apa yang ditawarkan, apa yang diminta oleh Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai, kita harus tenang dan tidak takut dan percaya saja. Saudaraku, inilah kuncinya. Justru kalau kita bisa melakukan ini, kita akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Petrus dia berani meminta untuk ketemu Tuhan di tengah badai, berjalan di atas badai. Petrus bukannya minta cepat-cepat badai dihentikan, dia masih mau main-main dengan badai. Tapi Tuhan katakan mari. Dan dia bisa berjalan di atas badai selama dia memiliki ketenangan, percaya dan tidak takut. Begitu percayanya hilang, tenangnya hilang, dia akan tenggelam kembali. Saudaraku, bukankah saat ini kita juga penuh dengan ketakutan? Khawatir, serba salah. Kita melakukan apa yang diminta oleh pemerintah untuk tinggal di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah dan lain sebagainya. Menjaga jarak, mencuci tangan. Saudaraku, lakukan saja itu. Hanya jangan kita jadi panik dan penuh ketakutan dalam hidup ini. Seakan-akan maut sudah ada di depan pintu kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan datang di tengah badai untuk meminta murid-muridnya tenang dan percaya. Jangan takut karena Tuhan ada. Dia hadir di tengah badai yang sedang mengamuk. Saudaraku, barulah setelah murid-muridnya tenang, percaya dan tidak takut lagi, Tuhan Yesus naik ke perahu. Dan Alkitab katakan badai itu berhenti. Dan Tuhan memimpin perjalanan mereka ke seberang. Puji nama Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita bisa belajar tenang di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah badai. Marilah kita belajar dari Raja Daud. Daud dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 6 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku, Daud juga memberikan pengalaman hidupnya untuk bisa tenang mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-9 dari Mazmur 62. Daud katakan, firman Allah juga katakan, percayalah kepadanya. Setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, kita harus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hanya di waktu tenang, waktu kita banyak sehat, pada waktu kita berkecukupan, tapi pada waktu kita sakit, pada waktu kita ada masalah, pada waktu kita ada persoalan seperti saat-saat ini, kita tidak
percaya lagi sama Tuhan. Percayakanlah setiap waktu. Justru di tengah-tengah keadaan sekarang, detik demi detik kita harus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini orang curhat di media sosial. Hampir tiap hari orang WhatsApp. Setiap pembicaraan di screenshot, dikirim ke sana ke sini, ya, dan segala keluhan, kekhawatiran disebar kemana-mana. Saudaraku, jawabannya ada di bawah kaki Tuhan. Belajarlah curhat sama Tuhan. Ceritakan ketakutanmu, ceritakan khawatirmu, ceritakan kecemasanmu. Kita semua sama, cemas, khawatir, takut. Kita cerita sama Bapa di surga. Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengajar dalam Matius 6 ayat 6 katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Milikilah saat teduh, masuk ke dalam bilik kamarmu. Ceritakanlah apa yang menjadi ketakutan, bebanmu kepada Tuhan. Pada waktu kita cerita sama istri, sama anak, sama suami, sama orang tua, maka ketakutan kita sharing. Sehingga mereka yang tidak takut pun ikut takut akhirnya. Tapi pada waktu kita sharing sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan. Dialah yang memberikan perlindungan, Dia yang memberikan jawaban dalam hidup kita. Saudaraku, hal yang terakhir yang kita harus lakukan dalam cerita Matius 14 ayat yang terakhir, ayat 33. Mereka semua menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah. Mari kita sembah Dia saja. Dialah yang memiliki masa depan kita. Dialah juru selamat dan Tuhan kita. Saat ini di minggu pertama kita akan sama-sama menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Di rumah-rumah saudara, siapkanlah sekarang roti dan anggur. Dalam bentuk apapun, saudara yakini itulah tubuh dan darah Yesus. Perjamuan Tuhan menjadi peringatan bahwa Tuhan Yesus karena kasih yang besar telah menebus salah dan dosa kita di kayu salib. Dan di kayu salib juga firman Allah katakan semua penderitaanmu, semua ketakutanmu, semua masalahmu, semua sakit penyakitmu telah ditanggung oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan, bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan saudara. Ambil itu, raih itu dengan iman. Kesembuhan dan mukjizat akan terjadi. Mari kita siapkan diri kita, biar kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita nyanyikan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sebab Engkau melawati setiap kami dimanapun kami berada.
pada hari Minggu ini. Terima kasih di tengah badai sekalipun Tuhan hadir. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajar kami untuk kami tenang, percaya. Jangan panik, jangan takut. Tinggallah bersama kami ya Roh Kudus, karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kami. Pagi ini kami menghadapi tubuh dan darah-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Sucikan basuh oleh darah-Mu. Kami percaya bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Kami percaya kasih-Mu melimpah bagi kami semua. Layakan kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, mari kita tundukkan kepala beberapa saat dan saudara berdoa masing-masing. Meminta ampun, meminta perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti yang saudara punya. Kita angkat lebih tinggi. 1 Korintus 10 katakan, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Satu Korintus 11 ayat 25 dan seterusnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan minuman kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus 10 katakan, saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat persekutuan dengan Engkau. Terima kasih buat kasih karuniamu yang besar. Terima kasih buat segala apa yang kami terima pada hari ini. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa.
Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Buat semua milik Tuhan yang dikembalikan ke rumah Tuhan. Buat segala persembahan-persembahan. Kami katakan di bulan April ini, di tengah-tengah badai sekalipun, tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Dan berkat Tuhan akan dicurahkan kepada setiap keluarga, setiap anak-anak. Tuhan akan membentengi setiap rumah tangga dengan benteng yang kuat. Sehingga tidak ada lubang kecil. Sehingga belalang pelahap dapat masuk dan merusak di dalamnya. Tuhan menyertai seluruh anak-anak-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih. Diberkati setiap rumah tangga. Dijauhkan dari sakit penyakit. Dijauhkan dari kecelakaan. Diberkati di tengah-tengah musim kekeringan sekalipun. Biarlah usaha pencariannya Tuhan tetap bukakan jalan. Tuhan memberkati anak-anak kami baik ada di sekitar kami, di luar kota, di luar negeri, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memberikan pundi-pundi yang tidak berlobang, sehingga berkat Tuhan pun akan kami boleh nikmati, bahkan menjadi berkat bagi mereka yang sekarang memerlukan aliran-aliran berkat yang dari sorga. Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera, ketenangan, sukacita dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih sayang Yesus, persekutuan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya. Mulai pagi, siang, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Jumat. Ada ibadah Jumat Agung. Kita semua juga beribadah di rumah. Dan hari Minggu depan adalah hari istimewa. Kita memperingati Paskah dalam ibadah Paskah hari Minggu depan. Philadelphia, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.